Sebenarnya awalnya memang saya tidak terlalu cinta radio. Dulu diundang ke Bright Indonesia, diajak ngobrol sama penyiar paling senior, masih paling senior dari saya. Sugeng sonten Kasuman Mantri, nabi napa Mas sonten menikah, tetap dijawil nggih, dijawil terus kimpil ana acara jual jawil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Bretes, apa kabar? Semoga di suasana hari ini masih tetap semangat dalam keadaan yang prima, dan tentunya podcast Bright Indonesia dan Radio Streaming Indonesia akan menghadirkan kembali tamu istimewa kita untuk hari ini. Wih, mantap banget deh. Oke, Bretes, tentunya kalau kita berbicara tentang dunia radio itu sebenarnya sempit sekali loh. Hubungan dengan radio ke radio satu ke radio lain itu adalah sesuatu yang menjadi komunitas, di mana radio konvensional dulu banget nih memiliki sebuah paguyuban, ya kan, di antara ownernya, di antara penyiarnya dan bagian produksi itu bersatu. Gue nggak tahu kalau sekarang bagaimana. Cuma yang pasti di kesempatan hari ini kita akan korek-korek tentang perjalanan karir dari seorang announcer yang sudah cukup lama dan senior ya, ternyata gue nggak sangka. Dan ini kita langsung saja menjumpai Rosa. Iya. Apa kabar? Baik, ya? Mas. Alhamdulillah. Ya, aduh seneng banget nih hari ini aku menjelang ulang tahun Bright yang ke-10 diundang ke Bright Indonesia. Diajak ngobrol sama penyiar paling senior, masih paling senior dari saya. dari tahun berapa, Mas? Aku 86. 86. Saya masih muda. Oh, masih 91. 91. Tapi kalau saya setia sama satu perusahaan. Oh, begitu ya? Iya. Nggak mencol-mencolok ya? Nggak mencol-mencolok. Tak kira mencol-mencolok. Perkara mencol-mencolok sebenarnya itu adalah perkara yang sudah sangat tidak aneh, tidak lagi. asing lah ya di dunia radio. Kan itu biasa begini, tidak ada kesusahan masalah gaji ya, keluar lagi ya, kayak gitulah kira-kira. Cuma ternyata Rosa lebih bertahan di sini. Saya bertahan dari 91 itu masuk di Radio Wijaya Kota Bumi, itu grupnya Raja Wali Group. Dan sampai sekarang, tapi kalau sekarang di Raja Walinya. Oh, begitu ya? Sudah 31 tahun. 7 Oktober nanti. Oh, iya betul ya. Bukan main. Ini tandanya adalah satu dedikasi, ya kan, kesetiaan, cinta. Yang pasti cinta. Berarti mencintai pekerjaan itu sendiri. Sangat mencintai pekerjaan saya. Oke. Sekarang boleh dong ya sedikit. Saya akan mengorek-ngorek nih tentang perjalanan karir dari seorang Rosa, penyanyi ya. Saya penyanyi kamar mandi. Biar Bertes tahu ya, sejauh apa sih sebenarnya satu sisi keuntungan jadi seorang announcer. Kemudian apa saja suku dan duka. Tapi yang lebih awal nih kita ingin tanya dulu ke Rosa adalah apa yang menjadi sebuah keinginan. Ketika Rosa memutuskan untuk menggeluti di bidang radio. Sebenarnya awalnya memang saya tidak terlalu cinta radio. Dulu waktu saya di Jogja, saya sekolah di Jogja, belajar memang pendengar radio. Baik itu beberapa radio swasta di Jogja sampai RRI saya dengerin. Tapi tidak mencintai begitu, hanya dengerin AMKM misalnya, dengerin dan tidak pernah ikut. Setelah saya pindah ke Lampung jadi pekerja sosial awalnya, saya ditempatkan di pelosok Lampung Utara, namanya di Desa Papan Rejo, Wayabung 3. Nah disitulah belum ada listrik, belum ada apa. Jadi di Lampung Utara itu hiburan satu-satunya yang paling saya dengerin tiap hari radio. Radio, pakai batu baterai gitu ya? Iya betul. Baterainya habis beli jauh ke kota ya? Aduh, dijemur dulu, baru beli. Di situ saya beberapa ada, kalau nggak salah ada 5 atau 6 radio di Kota Bumi. Itu zaman AM berarti ya? Iya betul. Jadi saya setelah mendengarkan Radio Wijaya ini saya jatuh cinta. Dari penyiarnya enak. Kemudian saat saya dengerin tuh seperti saya ngobrol dengan penyiar itu. Jadi saya jatuh cinta. Akhirnya setiap minggu saya main, ikut karaokean, ya kan? Ikut karaokean segala macem. Nah suatu saat saya kok pingin ya
jadi penyiar gitu. Di situ suatu saat saya kontrak pekerja sosial saya pas habis bulan September gitu. Jadi aku mau nggak, ini ada kasir yang keluar karena diterima di PNS. Kamu mau nggak jadi penyiar, jadi kasir? Saya berpikir kalau saya udah kerja di radio pasti saya bisa siaran. Begitu. Akhirnya berarti saya udah masuk, punya pemikiran ke sana lah ya. Akhirnya saya masuk jadi kasir dan berapa minggu saya suruh siaran campur sari. Saat itu belum campur sari, belum. Mas Mantos belum ngeluarin campur sari, jadi masih gending-gending Jawa. Kayak langgam Jawa, tayupan, kendang kempul. Jadi saya dari situ. Berarti radio Raja Wali dulu itu adalah barangkali kalau kita tadi Mbak cerita itu, saya mengasumsikan radio ini radio rakyat bermasyarakat dengan lagu-lagu daerah yang lagu ada. Daerah. Ada Jawa. Ada Jawa, betul. Ada Lampung juga sih, tapi yang saat itu yang memang digarap bener itu Jawa. Kemudian ada pop juga sih, lagu-lagu pop. Jadi kan multi programnya kalau di Raja Wali Group. Jadi saya khusus megang acara Jawa di situ. Acara Jawa. Dan saat itu saya jadi artis bener, Mas. Bukan, tiap hari dapat makanan, dapat kiriman uang. Aduh, kebayang Ros, karena di sana ternyata banyak transmigran juga ya. Betul. Dari Jawa ya. Iya. Dan itu menggunakan dialek Jawa atau Jawa? Jawa dong. Tapi nama saya bukan Rosa saat itu karena apa? Saat saya mau siaran, namamu bukan Jaweni gitu. Jadi sama pimpinan saya diganti Jeng Ranti. Jeng Ranti, tak kira Jeng Pinang Ranti ya. Jadi biar kelihatan Jawanya. Jawanya. Karena nama saya Rosa itu kan terlalu mungkin nggak cocok gitu. Gitu Mas ceritanya. Berarti kan begini. Peralihan sebuah nama itu berarti menentukan sebuah karakter juga ya. Iya betul. Kemudian Jeng Ranti itu menel, kemayu dulunya. Jadi bapak-bapak kan seneng dengerin. Kalau boleh tahu pendengarnya dulu itu kalau dari katakanlah fans Jeng Ranti nih ya kan, itu usianya berapa tahun saja dulu ya kira-kira? Dulu sebenarnya kalau usia dari anak remaja aja pada dengerin. Dan bukan orang Jawa aja, dari Sunda bahkan dari Lampung pun ada yang ikut kirim atensi. Dulu masih kirim atensi Mas, bukan WA kantor ya pakai kan? pos gitu ya. Iya betul. Pos. Ada juga yang kirim surat atau kartu pos. Kalau yang kirim surat biasanya di dalam itu ada duitnya. Kalau enggak yang gambar cengkeh 20-an ribu itu. Berarti menikmati dan merasakan betul, itu ya, bener. Zamannya itu ya. Iya, betul. Dan dulu pendengar loyal banget ya kan? Loyal banget. Saya itu saat itu misalnya gaji saya baru 500, saat itu dapat dari fan-fan itu kalau dikumpulin bisa 900, bisa 800. Tahun segitu itu duit. Luar biasa. Kaos yang bagus itu 10.000 udah dapat gitu kan. Betul. Kaos yang bagus itu. Jadi kebayang lah. Iya. Bagaimana kalau seseorang radio. Aku pun melewati masa-masa seperti itu. Ya, itu adalah sesuatu katakan begini. Itu kalau kita boleh membedakan dulu dan sekarang memang sangat jauh berbeda. Betul banget. Ya kan? Loyalitas, kecintaan fans ya kan kepada penyiarnya gitu ya. Dan itu masing-masing penyiar kadang-kadang jadi kotak-kotak. Iya. Ini fans ini gitu ya. Betul. Kadang tuh fannya Jeng Ranti tuh nungguin. Udah sih sama aja, nanti dapat makanan kita makan bareng-bareng juga kan. Tapi di situ kan suka ada kadang-kadang ya cinta lokasi, pernah nemuin nggak? Jujur ya. Jujur dulu memang ada ya beberapa yang pendengar yang kirim surat cinta itu ada. Waktu itu kan masih gadis. Iya, betul. Tapi kita anggap ya biasa aja. Kita nggak nanggepin yang gimana gitu. Kalau datang ya kita temuin. Dan jangan sampai pendengar kita kecewa. Kalau kecewa itu udah susah. Itu yang pasti lari meninggalkan kita. Ya? Yang merusak hubungan sebenarnya. Betul. Ya? Jadi karena keegoan kita sendiri. Betul. Itu. Jadi pemahaman kita sebagai seorang penyiar yang boleh diartikan kita bukan minta dihormati, tetapi sama-sama kita melangkah, ya kan, menghargai. Yang pasti di sini adalah kita kan memberikan hiburan kepada masyarakat. Betul. Kita nggak pilih kasih kan. Semua fan, maaf ya, kadang mungkin ada yang kalau sekarang, itu fannya gini males lah nemuin. Kalau kita enggak, saat itu ya, karena memang betul fan itu nyawa kita, ya kan. Kalau nggak ada pendengar, penyiar sehebat apapun nggak ada artinya, ya kan. Jadi
mau maaf ngomong kalau kita deketan mungkin apa-apa, kita tetap rangkul mereka karena itulah pendengar kita. Betul. Kalau kita pilih-pilih, udah pasti kita ditinggalin. Jadi tidak ada jarak lah ya. Iya, nggak ada jarak. Tidak ada jarak. Dan dulu Mas kadang di desa Sube misalnya di Lampung Utara saat itu, atau di Blambangan Numpu itu, di sana ada jumpa fan Mbak, ada lomba karaoke. Saya dijemput, saya diamplopin, saya diarak di kampung itu. Pernah ngalamin saya. Melebihi artis berarti ya, artis saat itu di situ. Iya, betul. Gitu. Jadi ya kita meskipun kita capek harusnya kita istirahat libur ya. Tapi kalau dijemput mau apa? Kita tetap datang. Itu berapa kali saya ke Sube, ke Blambangan Numpu, ke Kaswi, ke daerah-daerah pelosok itu dulu dijemput. Waduh, ini luar biasa tuh. Jadi hari ini kita bernostalgia tentang sesuatu yang indah di masa waktu kita dulu. Masih ya artinya berkutat lah ya di dunia radio sebagai seorang penyiar begitu. Suka dan duka banyak kita rasakan seperti itu kan ya. Tadi saya sendiri udah menanyakan yaitu tentang perjalanan sejarah atau katakanlah profil dari Mbak Rosa sendiri di sini. Nah, itu zaman AM kan ya? Iya, zaman AM. Ketika ada perubahan sekarang FM kan Radio Wali. Betul. Itu gimana? Saat itu saya masih pegang program itu, tapi seiring sejalan ke sana, pimpinan saya mengatakan bahwa harus ada regenerasi. Jadi saya waktu itu sempat sedih sih, program saya diambil alih, dan yang ambil alih itu adik saya sendiri. Jadi waktu itu pimpinan saya bilang, Rosa ada adik enggak yang bisa Jawa? Yang sudah lulus sekolah, setidaknya lulus SMA ada. Makanya adik saya dulu Kristi itu saya ajak ke Lampung mau, dan regenerasinya ke adik saya itu. Jadi saat itu untuk membedakan antara saya dan adik saya, makanya pimpinan saya dulu Mas Yanto bikin program Jawa tapi tandem dengan Mas Agung, Tri Agung namanya. Sekarang Mas Agung masih ada di Raja Wali. Jadi mereka tandem dengan 4 suara. 4 suara itu Agungnya itu acara campur sari. Saat itu udah ada campur sari tahun 2000-an kan. Sama kakek. Nah, si Kristi dan nenek. Jadi 2 orang siaran 4 karakter. 4 karakter. Jadi itu bagus lagi itu. Betul, saat itu bagus lagi. Jadi saya saat itu dilepas dari program campur sari karena pimpinan memang betul sih harus regenerasi. Kalau nggak regenerasi nggak ada pengganti. Makanya saya mundur. Saya pegang program. Ya ada kadang tembang nostalgia, kadang tembang AMKM gitu dulu. Itu jadi dari situ tahun 2000-an dan 2004 saat itu sebenarnya owner kita Pak Edi Ong berapa kali nawarin saya untuk dipindah ke Metro Radio Ramayana, tapi saya udah nyaman di Kota Bumi. Nah terus setelah tahun 2005 awal kemarin mau nggak mau saya harus pindah ke Bandar Lampung. Bandar Lampung. Iya, dan saya saat itu sempat megang Radio Batara 2 tahun. Ini masih satu grup ya? Masih satu grup. Raja Wali. Raja Wali itu kan ada 4. Kota Bumi Radio Wijaya, Metro itu Radio Ramayana. Kemudian di Bandar Lampung ada 2 radio dengan segmen yang berbeda, itu Radio Raja Wali dan Radio Batara. Kemudian di Radio Batara itu saya juga program campur sari lagi. Campur sari lagi. Iya, dari situ. Baru di Batara berapa bulan saya udah ditarik terus ke marketing sama Pak Edi. Saya nolak terus. Nah yang tahun 2007 awal nggak ditawarin lagi, harus. Makanya dari 2007 saya di marketing, tapi saat itu masih tetap siaran. Sampai saya marketing. Sekarang sih nyambi marketing. Sekarang sih kalau pas lagi kangen tetap siaran. Tapi saya sampai tahun 2000 berapa ya kemarin? 2010 apa 2000 itu masih sering siaran. Tapi setelah 2011 tuh masih 2012 ke sini udah banyak event saat itu. Jadi saya udah lepas. Cuman sesekali masih masuk ke studio. Mundur teratur lah kira-kira seperti itu ya. Betul. Tapi tetap masih ada semangat. Kalau ada mic gini, udah nggak bisa itu ya. Pengen ngoceh. Oke, sekarang gini lah.
Bretus pengen tahu dong, bagaimana nih style seorang penyiar dengan menggunakan dialek Jawa. Ya kan? Jadi sekarang Rosa, saya harapkan atau mudah-mudahan bisa untuk sedikit siaran Jawa. Siaran Jawa. Boleh. Sumunggo. Sugeng sonten para kadang kinasih sahabat Bright Indonesia wonten ing pundi kemawon remen sanget sonten menika dalem saged ngrencangi panjenengan sami wonten ing acara Campur Sari. Gede-gedeng Campur Sari badhe dipun aturaken dumugi mangke jam 6 sonten. Mugi-mugi saged dipun nikmati dan saged menghibur. Sugeng sonten lan sugeng midhangetaken. Sumangga. Sumangga. Waduh. Asik loh. Sudah lama nggak siaran, Mas. Jadi grogi. Dulu aku Mbak, jujur aja, pertama kali di AM, aku di Taman Mini, ya, yang sekarang jadi Pelangi Nusantara. Oh iya. Taman Mini, itu di Taman Mini, itu semua hampir 60% itu acara Jawa. Oh gitu. Ya, aku waktu dulu tuh masih operator, belum jadi penyiar. Jadi proses aku penyiar itu karena aku memang punya basic mau latihan itu aja sebenarnya. Jadi sedikitnya dulu tuh apal apa yang disampaikan artinya, cuman sekarang kok hilang ya, kenapa ya? Jadi kita gini, yang ingat saya dulu adalah yang saya suka acara Mocopat. Mocopat. Dulu penyiar Taman Mini itu yang paling terkenal, yang populer sekali adalah Mas Panji Hartanto. Mas Panji ini dia bawa acara Mocopat sama Pak Boyo. Pak Boyo ini adalah orang dalam Taman Mini. Mereka konser berdua tuh, itu Mocopat. Dulu kalau ini tadi kan saya membuka ya, tapi kalau isinya sebenarnya saya saat itu centil. Jadi kalau isinya mungkin sedikit ya. Sugeng sonten Kang Mantri, nembe napa Mas sonten menika? Tetep dijawil nggih, dijawil terus kimpil ana acara jual jawil. Kayak gitu dulu, jadi ada centilnya dulu, makanya itu yang ini. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Dan Bretus, ini sangat menarik sekali pertemuan kita hari ini dengan tamu istimewa kita di Bright Indonesia, Rosa, salah seorang penyiar dari Radio Raja Wali Lampung. Kalau kita lebih dekat dengan pendengar, otomatis pendengar itu akan terikat dengan program kita. Kalau memang radio masih tetap mau bertahan, ya harus seperti Bright Indonesia ini. Dulu saya masih ngalamin loh Mas, itu muntir kaset gini untuk ngepasi lagu, sampai kadang tangannya tuh merah-merah, itu masih sering. Kalau sekarang mana ada.